Yo, apa kabar para mimpi? Tentunya selalu dalam berlimpahan ya. Kenapa saya selalu bahas uang di channel ini atau di channel pribadi saya? Ya sebenarnya ada alasannya ya. Kenapa saya selalu membahas uang? Dan tentu saja mungkin ada beberapa teman yang tahu juga ya kenapa kita selalu membahasnya seperti itu. Kita ini diskusi santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai, terus ya kita pokoknya intermezzo lah ya. Yang biasanya ada materi-materi berat, terus ada materi-materi yang mungkin memang teman-teman itu mencarinya atau teman-teman itu membutuhkan yang namanya dorongan-dorongan untuk menjadikan mentalnya jauh lebih kuat kalau sedang kekurangan uang atau sedang membutuhkan uang. Tapi di sini kita ngobrolnya santai. Kenapa saya selalu membahas tentang uang? Ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang enteng juga ya sebenarnya ya. Karena gini, kita membahas uang itu sesuatu yang menyenangkan, apalagi bagaimana membentuk diri kita agar selalu banyak uang. Nah, makanya saya sering membahasnya. Terus saya ya mungkin dalam bikin video itu selalu membahas soal finansial atau bagaimana membangun diri Anda atau diri teman-teman itu menjadi orang yang selalu dalam berkelimpahan. Kadang kita nggak tahu harus bagaimana ketika kita sedang dalam kondisi yang mungkin minus atau bahkan kita dalam kondisi yang baru saja mengalami penurunan dalam usaha, dalam bekerja, sehingga berpengaruh pada sisi keuangan. Nah, biasanya kalau orang nggak tahu ilmunya, orang nggak tahu bagaimana cara mengatasi dalam dirinya sendiri, itu malah justru akan ya mungkin bisa stres ya, bisa depresi atau bisa ya mungkin malah bingung mau apa, dirinya mentok di situ. Dan yang difokuskan adalah masalah yang sedang dihadapinya, bukan bagaimana caranya kembali lagi untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Nah, karena banyak orang butuh ilmu-ilmu seperti ini. Jadi banyak orang butuh ilmu itu bagaimana menata kehidupannya soal keuangan. Makanya saya selalu membahasnya ya, mungkin biar lebih spesifik. Mungkin kalau teman-teman menonton nih di channel lain, mungkin dia lebih global ya dirinya, mungkin membahasnya tentang law of attraction tapi lebih ke semua hal, jadi lebih universal. Terus saya itu berusaha untuk mengkerucutkan aja. Karena apa? Ya teman-teman bisa belajar di channel lain juga. Terus nanti kalau untuk yang masalah keuangan bisa belajar di channel ini atau channel pribadi saya. Jadi teman-teman gak bakal kekurangan ilmu. Tapi meski kadang saya juga membahas hal-hal yang di luar keuangan juga, tapi itu hanya untuk intermezzo. Stoknya banyak, serius. Stok untuk membuat atau berbagi untuk konten-konten yang membahas tentang keuangan ini secara law of attraction itu banyak saya. Maksudnya banyak itu adalah dari pengalaman, dari segi ya mungkin orang yang pernah menghadapinya, terus bagaimana caranya lepas dari setiap masalah keuangan. Dari situ saya merangkumnya, terus saya membahasnya dan saya bagikan. Bayangin kalau Anda mau ikut sebuah seminar, Anda mau ikut sebuah workshop atau kelas, untuk ilmu seperti ini aja udah berapa juta Anda harus ikut. Dan itu belum kalau nanti ada kelas lanjutannya, Anda harus bayar lagi. Nanti tingkatan di atasnya lagi harus bayar lagi. Nah, tapi kalau teman-teman belajar di channel ini atau channel pribadi saya, ya sudah belajar aja. Gak perlu Anda bayar, gak perlu Anda bingung-bingung nanti gimana ini ilmunya. Kalau bingung bisa bertanya. Nah, itulah kenapa saya suka membahas tentang uang. Ya karena jujur saya sendiri suka dengan uang. Kenapa? Ya siapa sih yang gak butuh uang? Ya kan? Anda butuh uang gak? Pasti butuh dong. Kalau Anda gak butuh, silahkan tulis di kolom komentar. Saya kirim nomor rekening saya dan teman-teman bisa nanti kasihkan uangnya ke saya ya. Jadi gini, uang itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang vital dalam sebuah kehidupan. Karena kita mau apapun itu butuh yang namanya uang. Jadi uang itu bukan sesuatu yang ya mungkin Anda yang berpikiran uang bukan segalanya. Ya kalau bukan segalanya gak usah kerja, gak usah cari penghasilan, gak usah usaha, ya kan, cukup duduk manis di rumah. Kalau uangnya datang ya itu rezeki, bagiin aja karena nggak penting kan. Ya bukan kita mendewakan uang, bukan kita jadi hambanya uang, tapi tetap kita jadi tuanya uang. Tapi kita harus pintar mengolah bagaimana diri kita itu adalah orang yang bijak dalam memanajemen. Karena apa? Mau nggak mau kita mengakui kok kalau kita itu butuh uang. Kalau nggak butuh uang, ya mungkin nggak ada yang namanya orang nih kerja, orang mengandalkan kreativitasnya, orang terus menjual sesuatu agar mendapatkan penghasilan yang itu wujudnya uang. Ya mungkin ada yang berpikiran bahwa uang itu adalah hal yang bukan prioritas. Ya bisa jadi ya, tergantung. Kalau uang itu bukan prioritas, ya memang
yang jelas kita tetap butuh apapun kondisi kita. Mau kita sehat, kita butuh uang buat makan, buat lain-lain. Kita sakit, butuh uang juga. Kita nganggur, butuh uang nggak? Kita kerja pun karena uang. Jangan sepelekan. Kalau kita udah beranggapan uang itu nggak penting, uang itu bukan segalanya, uang itu bukan sesuatu yang urgent, ya berarti Anda sudah menanamkan diri Anda bahwa uang itu nggak akan pernah datang. Uang itu susah untuk masuk ke dalam kehidupan Anda. Beda halnya kalau kita selalu berpikir bahwa uang itu adalah sesuatu yang memang mudah kita dapatkan, mudah kita miliki, dan kita butuh. Maka uang akan dengan mudahnya atau mungkin akan tercipta jalan-jalan yang itu akan menghasilkan uang untuk kita. Kadang hal sepele pun, kadang hal-hal yang nggak penting pun itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang memang berkelimpahan. Karena apa? Dengan mudahnya kita menarik uang, kita mendatangkan uang, dan kita dicintai uang. Itu sesuatu yang seru loh. Karena apa? Kalau kita udah dicintai uang itu berarti respon kita baik kepada uang. Selama kita melakukan hal atau pekerjaan yang itu dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur. Uang ini energi. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang curang, dengan cara yang jahat, dengan cara yang menyakiti, ya itu hasilnya pasti beda. Dan yang jelas tatanan dalam diri kita juga akan berbeda. Karena apa? Kita udah jadi orang itu yang menghalalkan segala cara, terus jadi orang yang mungkin bisa dibilang serakah. Kalau kita udah seperti itu, ya memang suatu ketika kita dapat nih dengan nilai yang kita inginkan. Tapi bertahan lama atau enggak? Nah, makanya di video-video saya banyak banget kita membahas tentang mental-mental uang. Bagaimana kita berkelimpahan soal uang. Nah, itulah tujuannya. Karena apa? Biar teman-teman itu juga memiliki pengetahuan bagaimana sih komunikasi dengan uang, bagaimana berinteraksi dengan uang, terus bagaimana caranya ketika kita mendapatkan uang secara tiba-tiba, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya udah banyak membahasnya ya, dan saya membagikannya cuma-cuma kepada teman-teman. Gak ada yang namanya, yuk pengen lanjut yuk, daftar nih, klik link di bawah. Gak gitu, gak ada. Yang jelas berbagi ya, saya berbagi aja. Dan tentu saja, jangan lupa raih mimpimu. Salam harmonis.